Tahukah kamu, kenapa ya burung yang bertengger di kabel listrik bertegangan tinggi tidak tersengat listrik? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita akan membahas materi kali ini, yaitu bab rangkaian arus searah pada subbab hambatan listrik. Check it out. Hambatan listrik merupakan suatu besaran yang menghalangi nilai arus listrik pada suatu rangkaian tertutup. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai hambatan listrik pada suatu kawat konduktor. Yang pertama, hambatan jenis atau rho. Nah, hambatan jenis ini tidak berpengaruh pada ukuran dan bentuk kawat. Semakin besar hambatan jenisnya, maka hambatan listriknya akan semakin besar. Yang kedua adalah panjang kawat. Semakin panjang kawat, maka hambatan listriknya juga akan semakin besar. Yang ketiga, luas permukaan kawat. Untuk luas permukaan kawat, apabila dia semakin besar, maka hambatan listriknya sebaliknya, makin kecil. Nah, kita bisa merumuskannya dengan R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis dengan satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, sedangkan A adalah luas permukaan kawat dengan satuan meter juga. Berdasarkan nilai hambatan jenisnya, maka suatu bahan itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang memiliki hambatan jenis kecil, sehingga R-nya juga kecil. Contohnya adalah tembaga, dengan nilai Rho sama dengan 1,72 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Kecil bukan? Nah, selanjutnya adalah isolator, adalah bahan yang nilai Rho-nya besar, sehingga R-nya juga bernilai besar. Contohnya adalah kaca, dengan Rho sama dengan 10 pangkat 10 hingga 10 pangkat 14 ohm meter. Selanjutnya adalah semikonduktor, di mana nilai Rho semikonduktor di antara konduktor dan isolator. Contohnya adalah Rho silikon yang bernilai 6,4 kali 10 pangkat 2 ohm meter. Semikonduktor merupakan suatu bahan yang sama sekali tidak menghambat listrik. Nah, menurutmu artinya nilai hambatan listriknya sama dengan berapa dong? Iya benar, hambatan listriknya sama dengan 0 karena dia sama sekali tidak menghambat arus listrik. Contohnya pada kereta maglev, kereta api yang super kencang yang ternyata menggunakan semikonduktor untuk kecepatan tingginya itu. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi hambatan listrik adalah temperatur. Perubahan temperatur akan menghasilkan perubahan panjang. Nah, ternyata perubahan panjang ini juga pada rumus sebelumnya akan menghasilkan perubahan hambatan listrik. Perubahan hambatan listrik ini sebanding dengan perubahan panjang, sehingga rumusnya kita dapatkan delta R sama dengan alfa dikali R0 dikali dengan delta T, di mana alfa adalah koefisien muai panjang dan R0 adalah nilai hambatan listrik sebelum terjadi perubahan suhu atau temperatur. Nah, mari kita coba pahami grafik berikut, yaitu grafik I terhadap V, atau arus terhadap tegangan. Untuk nilai T1 dan T2, kira-kira menurut kamu, manakah suhu yang lebih besar? Untuk menjawab ini, kita coba ambil satu titik untuk nilai V yang sama. T1 akan menghasilkan I1, T2 akan menghasilkan I2. Nah, dari gambar ini kira-kira menurutmu gimana nih hubungan antara I1 dan I2? I1? Ya, I1 lebih besar dari I2. Nah, sekarang kira-kira menurutmu bagaimana nilai R-nya? Apabila pada kasus pertama arusnya besar dibandingkan dengan kasus kedua, sehingga
R-nya sama dengan? Benar sekali, R-nya sebaliknya. R1 akan lebih kecil dibandingkan dengan R2. Nah, selanjutnya, karena delta R sebanding dengan delta T, kira-kira menurutmu bagaimana nih hubungan antara T1 dan T2? Suhu manakah yang lebih besar? Ya, T2 akan lebih besar dari T1 karena sama halnya dengan R2 lebih besar dengan R1. Nah, sebelum kita pahami kasus burung, mari kita coba pahami dulu kasus berikut ini. Di sini ada lampu A dan lampu B yang identik yang terhubung dengan suatu baterai dengan saklar 1 dan saklar 2. Mari kita pahami apabila saklar 1 dan 2 kita on-off-kan. Kasus pertama, apabila hanya saklar 1 saja yang kita on-kan, maka apakah yang akan terjadi pada lampu A ataupun lampu B? Mari kita coba. Ternyata pada kasus ini, lampu A dan lampu B menyala. Nah, kasus kedua, apabila hanya saklar 2 yang kita on-kan, apa yang akan terjadi? Ya, ternyata tidak ada lampu yang menyala karena ini terputus dengan tegangan listriknya. Yang ketiga, apabila kedua saklar kita on-kan, ternyata lampu A menyala dan lampu B tidak menyala. Loh, kok bisa? Kan tidak ada kabel yang terputus. Ternyata arus akan mulai mengalir melalui lampu A. Setelah dia melalui lampu A, maka dia akan bercabang antara saklar 2 dan lampu B. Pada saklar 2, nilai hambatan listriknya sangat kecil dibandingkan dengan lampu B yang nilai hambatannya jauh lebih besar sebanding dengan hambatan jenis lampu ini. Sehingga pada prakteknya arus hanya akan mengalir pada saklar 2 karena hambatan listriknya sangat kecil dibandingkan dengan lampu B. Dia akan hanya cenderung mengalir pada nilai hambatan listrik yang sangat kecil. Sedangkan pada cabang yang hambatan listriknya sangat besar, dia cenderung tidak mengalir, sehingga lampu B tidak akan menyala. Nah, kasus ini analogi dengan kasus burung, di mana lampu B diumpamakan dengan burung, dan saklar 2 analog dengan kabel di antara kedua kaki burung. Kecil bukan? Nah, pada hakikatnya, makhluk hidup itu merupakan konduktor yang buruk. Artinya nilai hambatan listriknya sangat besar. Nah, kira-kira jika burung adalah lampu B dan kabel listrik di antara kedua kaki burung adalah saklar 2, menurutmu kenapa ya burung tidak tersengat listrik? Udah tahu dong jawabannya? Mudah bukan? Sekian dulu ya materi kali ini. Bye-bye!